Buat kalian para fans Nintendo di Indonesia dan merasa kayak game dari Nintendo Switch tuh bisa dibilang cukup mahal, kayaknya mulai dipikir ulang deh. Karena kayaknya para fans Nintendo Indonesia adalah salah satu fans yang beruntung di dunia. Bisa dilihat dari handheldnya atau konsolnya ataupun dari gamenya. Dalam dunia bisnis game itu ada yang namanya SRP. Gue rasa di bisnis manapun juga ada ya, yaitu adalah Suggested Retail Price. Dan ini adalah harga eceran atau harga retail yang disuggest oleh si pembuatnya itu. Kalau misalkan lo lihat di luar negeri pada saat lagi peluncuran sebuah game yang baru ya, itu semua toko rata-rata menggunakan SRP. Kalau di Indonesia mungkin udah ada yang mulai melakukan itu di 1 tahun atau 2 tahun terakhir ini, yaitu adalah PlayStation. Karena memang kita sudah punya perwakilan dari PlayStation di sini. Tapi Nintendo belum. Makanya kalau misalkan lo lihat daripada saat peluncuran game-game itu, harganya rata-rata nggak ada yang sama, beda-beda walaupun nggak jauh banget bedanya. Karena memang nggak ada harga SRP-nya. Nah kalau kita lihat berbandingin, kita ngomongin soal masalah harga SRP, karena kita kebanyakan menggunakan region 1, mungkin ada beberapa yang menggunakan region Jepang gitu ya. Gue udah ngeliat juga di luar negeri, untuk barang-barang dari sisi konsolnya sendiri, sekarang kita ngomongin handheldnya ya. Untuk Nintendo Switch sendiri tuh ada 3, ada yang Switch versi yang pertama V1 V2, abis itu ada Switch Lite yang lebih kecil, dan yang terakhir ada Switch OLED yang paling terbaru. Kalau misalkan lo lihat di website mereka, misalkan salah satunya yang gue ambil adalah dari GameStop. Untuk harganya sendiri itu, si konsol Switch Lite ini, Switch Lite kita ambil ya, itu harganya kurang lebih sekitar $200. Yang dimana kalau dikonversiin ke Indonesia, itu kurang lebih harga 3 juta. Tapi kalau lo lihat di toko online, itu kita bisa nemuin harga kurang lebih sekitar 2,5 juta. Berarti ada selisih 500 ribu. Kalau kita ngomongin Nintendo Switch versi 1, versi 2, versi 1 mungkin agak sedikit lebih susah. Tapi kalau versi 2, kurang lebih di Indonesia tuh harganya 3,8 juta. Tapi kalau misalkan kita lihat di harga di GameStop di luar negeri, itu harganya kurang lebih sekitar 300 ribu, $300. Dari 240 versi 1 sampai $300 versi yang keduanya. Yang range-nya itu berarti adalah kurang lebih 3,6 sampai 4,5 juta. Berarti ada selisih kurang lebih sekitar 500 ribu sampai 700 ribu untuk harga di Indonesia. Dan yang terakhir itu adalah Nintendo Switch OLED, di mana di luar negeri itu harganya adalah 349. Sedangkan di Indonesia kalau 349 dirupiahkan itu kurang lebih sekitar 5,250. Lo bisa nyari, lo cek di toko online itu sekarang harganya kurang lebih sekitar 4,1 juta rupiah. Ya kurang lebih, ada yang lebih, ada yang kurang. Itu dari sisi handheldnya. Kita ngomongin dari sisi cartridge-nya. Nah ini yang menurut gue kemarin gue lagi ngebuat satu konten khusus buat Repsol juga. Jadi tapi nanti mungkin akan diluncurkan dalam beberapa waktu ke depan. Ini yang menarik pada saat lagi gue lihat, ketika kita ngomongin Nintendo Switch, lo akan bisa lihat sekali bahwa game-game terbaru, khususnya game-game eksklusif juga ya, bukan hanya terbaru, harganya tuh di harga $60, $59,99. Ini game-game eksklusif. Gue bilang oke. Dan kalau lo lihat di GameStop pun kurang lebih paling perbedaan ada sekitar $1, $2, $3 untuk beberapa game eksklusifnya atau game terbarunya. Beda kalau mereka memang lagi bikin diskon ya. Kalau kita ngomongin soal masalah harga $59,99, berarti yang kalau dikonversiin tuh kurang lebih sekitar harganya itu adalah 900 ribu. Tapi kalau misalkan lo lihat pada saat lagi peluncuran game, contohnya salah satunya misalkan kayak Pokemon Scarlet kemarin, gua lihat di Indonesia fisikalnya itu adalah harganya 750 ribu pada saat peluncuran. Sekarang udah jauh berkurang, ada kurang 50 ribu atau ada yang kurang 60 ribu. Tapi pada saat lagi lo cek sekarang ke GameStop ataupun lo cek di website Nintendo, harganya itu masih 59,99. Kalaupun ada perbedaan sedikit di harga beberapa kasetnya, misalkan di GameStop itu bedanya cuman paling $1. Yang menurutku tuh gila. Harga itu bisa selisih banget, padahal digital itu kita udah tertanam di dalam ID kita, sedangkan fisik itu kita bisa jual kembali dengan harga, lo tau sendiri Nintendo eksklusifnya harganya sendiri itu paling cuma berkurang 100 ribu atau 150 ribu. Dan gue coba bandingkan dengan PlayStation, apa yang terjadi di store-nya mereka. Kalau misalkan lo sekarang buka PlayStation lo buka store-nya, lo akan bisa lihat bahwa pertama, mata uangnya itu berupa dalam bentuk rupiah, berarti memang sudah ada region pricing. Dan itu harga di 1.059.000 untuk harga digitalnya. Pada saat peluncuran kemarin, itu mereka menjual dengan harga 1.029.000. Iya, lebih murah fisikalnya di Indonesia. Tapi perbedaannya itu tipis banget. Nah, itu yang disebut namanya SRP. Sudah ada suggested retail price-nya. Mungkin sekarang udah berkurang di bawah 1 juta.
Tapi berbeda banget dengan harga yang diberikan oleh Nintendo, di mana digitalnya 900.000 atau fisikalnya di luar negeri 900.000, tapi di Indonesia adalah 750.000. Di sini gue berspekulasi kenapa harga dari Nintendo Switch dari handheld maupun konsol tuh bisa murah. Yang pertama tuh alasannya karena rakyat Indonesia suka sama barang yang murah. Jadi kalau lo perhatiin misalkan ada selisih-selisih 10.000, 20.000 dari harga gamenya, orang akan lebih memilih untuk beli yang lebih murah. Karena tidak ada SRP-nya dan daya beli kita juga mungkin gak mau yang tinggi-tinggi banget gitu, maunya yang murah aja. Jadi para toko ketika diskon 10.000 gitu dari harga normal, terus jadi akhirnya mereka bersaing satu sama lain untuk saling menurunkan harga. Dimana yang akhirnya itu menjadi terbentuk adalah sebuah harga yang murah di Indonesia. Jadi kita mudah mempunyai SRP sendiri otomatis. Yang kedua bisa juga karena stigma pemikiran kita bahwa game itu nggak boleh mahal. Apalagi stigmanya bahwa Nintendo Switch itu secara grafis tidak lebih bagus daripada PlayStation ataupun Xbox. Jadi kayaknya kalau misalkan harganya itu sama, hampir mirip-mirip, pasti mereka akan bilang gila gamenya mahal banget gitu. Gila konsolnya tuh mahal banget gitu. Dan yang terakhir kayaknya karena Nintendo Switch dibajak dan tidak ada peraturan kan, maksudnya karena nggak ada perwakilan jadi bebas-bebas saja untuk bisa dibajak. Nah ini jadi juga pemikiran juga kalau misalkan gamenya terlalu mahal, orang mungkin akan lebih milih untuk ngebajak Nintendo Switch-nya. Dan akhirnya itulah yang membuat jadi harga Nintendo Switch di Indonesia tuh cukup bisa dibilang murah. Jadi kalau misalkan kalian selama ini berpikir kayak game Nintendo itu mahal-mahal, harganya 700.000 nggak kurang-kurang. Tapi kalau lu perhatikan baik-baik, sebenarnya negara kita adalah salah satu. Mungkin ada negara lain seperti kayak Argentina mungkin, atau mungkin negara India atau apapun, yang Rusia mungkin yang lebih murah. Tapi setidaknya kita sebenarnya sudah mendapatkan salah satu harga terbaik untuk game-game ataupun konsol dari Nintendo. Sekiranya kalian ada sesuatu yang ingin diberikan atau diinfokan lebih lanjut tentang apa yang gue bahas kali ini, kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah. See you next time guys. Bye bye.